Video ini saya tujukan buat Bapak Ibu sekalian yang sudah berada di usia 30, 40 tahun ke atas atau mungkin bahkan lebih, yang berpikir kalau bikin konten itu cuma buat anak muda. Ibu tertarik gak buat ngonten di TikTok? Banyak yang sukses loh. Ya pengen sih, tapi malu udah tua. Padahal kita punya pengalaman dan cerita berharga yang bisa di-share, yang bisa jadi inspirasi buat banyak orang. So, di video kali ini saya mau bahas kenapa sih kita perlu membuat konten di era digital kayak sekarang. Saya Sulaksana, selamat datang di Visual Journal saya. Kenapa kita harus konten di era digital kayak sekarang? Sebenarnya banyak banget alasannya, tapi mungkin saya bakal share beberapa poin aja. Yang pertama itu kenapa kita harus konten adalah karena untuk personal branding. Jadi buat Bapak Ibu yang punya usaha atau pengen punya usaha baru atau pengen punya peluang kerja baru atau pengen punya peluang penghasilan baru, bikin konten adalah salah satu jawabannya. Kenapa personal branding? Nah, personal branding itu kan sebenarnya untuk memperkenalkan diri kita ke orang lain, kita mau dilihat sebagai siapa, kita pengen dikenal orang sebagai siapa, keahlian kita apa, kemudian keunikan kita misalnya apa. Nah, supaya memberitahu orang lain kita punya skill, kita punya profesi yang dibutuhkan banyak orang misalnya. Nah, itu personal branding ya. Tuh Bu, kalau ibu belajar ngonten, orang-orang jadi tahu kalau ibu itu jago masak dan jual masakan. Oh, personal branding ya Pak? Kemudian yang kedua yaitu membuka peluang. Jadi kalau misalkan kita membuat konten, itu bisa jadi pintu rezeki baru atau peluang baru yang bisa kita dapat gitu. Ya, contohnya misalkan kalau yang punya usaha, nah orang bisa tahu nih, oh saya perlu ini, usahanya ke Anda gitu. Oh saya punya kebutuhan nah usahanya sama kita gitu. Nah, kita memperkenalkan diri. Nah, itu bisa membuka pintu rezeki. Atau bahkan ketika kita membuat konten, nah itu bisa membuka rezeki baru. Misalnya lewat endorse, kerjasama misalnya, atau jualan yang kita jual di sosial media, kita bisa bikin konten kan gitu. Atau bahkan karir baru ya, yang tadi saya bilang yaitu ya kita bisa jadi konten kreator dan bisa mendapatkan penghasilan dari konten kita gitu. Ternyata kalau kita ngonten, kita bisa dapat uang tambahan dari endorsement, Bu. Endorsement itu yang kita iklanin produk orang ya? Kemudian yang ketiga berbagi manfaat. Sudah jelas kita punya pengalaman yang banyak, punya cerita yang berharga yang bisa di-share, atau kita punya ilmu, atau mungkin pengen menghibur, atau pengen bercerita aja siapa diri kita, atau ya berbagi keahlian yang kita punya, jadiin konten tutorial. Nah itu kan jadi ilmu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Dengan ngonten juga kita bisa berbagi ilmu yang kita punya, Bu. Wah, menarik tuh. Bisa jadi amal baik ya Pak? Kemudian yang keempat jelas adalah latihan kreativitas. Nah, untuk membuat konten kita perlu latihan ya misalkan tampil di depan kamera, bicara di depan kamera, atau berakting di depan kamera. Nah, itu perlu kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi makin sering kita bikin konten, semakin sering kita bisa belajar untuk tampil kreatif dan berekspresi. Nah, itu poin penting juga ya. Jadi selain membangun personal branding, kita juga bisa membuka peluang rezeki baru atau berbagi manfaat. Dan yang keempat ya tadi bisa melatih kita lebih kreatif dan lebih percaya diri gitu. Ngonten juga bisa bikin kita tetap kreatif, Bu. Wah, jadi pengen nyoba ya Pak? Mencegah kita cepet pikun kayaknya. Kemudian yang berikutnya mungkin jejak digital ya. Jadi kalau kita bikin konten itu jelas kita bisa membuat semacam portofolio yang bisa diakses semua orang dalam jangka waktu yang panjang gitu. Yang belibet itu. Kayaknya Bapak mau nyoba ngonten deh. Buat pengingat ilmu apa aja yang Bapak punya sebelum Bapak jadi pelupa. Ya udah, ayo kita coba. Nanti Ibu bantu. Itu adalah beberapa alasan kenapa kita harus bikin konten di era digital kayak sekarang gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya kita
berhasil dalam dunia konten digital ini gitu. Oke, ayo kita bikin konten. Tapi gimana caranya? Nah loh, gimana? Ada beberapa tips cara membuat konten dan ini untuk pemula gitu. Yang pertama mungkin saya nggak akan ngomongin soal teknisnya, tapi lebih ke mental aja gitu. Yang pertama itu yaitu mulai dari apa yang kita suka. Nah, cari apa yang kita suka. Jangan ikut-ikutan tren. Kalau sekarang misalkan lagi tren A, tapi kita nggak suka tren itu, jangan dipaksakan. Hanya cuma pengen cepat viral, pengen cepat bisa terkenal. Jangan seperti itu, tapi mulai dari apa yang kita suka gitu. Fokus aja pada hal yang kalian bisa gitu, atau kalian nikmati, bisa enjoy gitu. Jadi poin yang pertama untuk memulai konten itu ya mulai dari apa yang kita suka dulu. Yang kedua, gunakan alat seadanya. Gak usah berpikir pengen kamera bagus, mikrofon bagus, atau lighting bagus, atau tempat yang bagus. Gak usah berpikir kayak gitu, karena untuk pemula yang paling penting itu adalah melatih diri berbicara di depan kamera, atau misalkan tampil di depan kamera. Karena alat yang ada aja bisa cukup untuk membantu kita melatih mental kita. Siap nggak kita rekam, nyalain kamera, rekam, kemudian ngomong, lalu kemudian upload atau posting gitu. Apapun kontennya, mau podcast, mau karaoke, mau hiburan, mau sketsa komedi, mau ASMR, apapun kontennya, berani nggak nyalain kamera dulu, kemudian rekam, kemudian posting. Nah segitu aja dulu. Jadi nggak usah mikirin dulu alat-alat yang proper ya, tapi alat seadanya dulu. Kemudian yang ketiga, yang perlu dilakukan untuk pemula ketika bikin konten adalah buat sederhana atau keep it simple gitu. Jadi nggak usah berpikir untuk ngeditnya gimana atau visualnya seperti apa. Pengen keren seperti si A, pengen keren seperti si B. Untuk pemula, rekam aja dulu, simple aja dulu, rekam seadanya dulu. Gak usah mikirin nanti editingnya gimana, apa visualnya seperti apa, efeknya kayak gimana, gak ngerti. Tinggal nyalain kamera, kemudian tampil di depan kamera, kemudian posting. Udah, sesimpel itu gitu. Nah yang keempat yaitu konsisten. Setelah kita bisa mulai dari apa yang kita suka, kemudian pakai alat seadanya, kemudian bikin konten yang simple aja dulu, konsisten. Jadi seperti saya bilang tadi, untuk pemula yaitu cuman rekam, upload, dan lakukan secara berkala atau terus menerus gitu. Jadi setelah rekam, upload, posting, kemudian jangan berhenti, rekam, upload, posting. Apapun yang terjadi dengan channel kita atau akun kita, baik itu ada komentar yang kurang menyenangkan, baik itu ada komentar yang memuji, atau tidak ada komentar malah, atau tidak ada yang nonton, tetap lakukan lagi, rekam, kemudian posting atau upload. Udah, that's it, sesimpel itu. Setelah konsisten, nah baru kita bisa evaluasi dan belajar dari orang lain. Apa yang harus diperbaiki dari konten-konten kita dari awal ya. Pelajari apa yang salah, pelajari apa yang harus diperbaiki, pelajari apa yang kurang dari konten kreator lain gitu. Jadi kita bisa belajar dari konten kreator yang sudah profesional, yang sudah jauh, yang sudah besar. Nah seperti itu aja dulu, sesimpel itu aja dulu gitu. Nah itu hal yang menurut saya sangat penting untuk pemula. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah pikirin gimana sih cara bikin konten yang baik. Mulai aja dulu, rekam, tampil, posting, sesimpel itu. Nggak usah mikir juga overthinking, ketakutan gimana nanti kalau teman yang lihat atau keluarga yang lihat, malu nggak ya. Saya mau kasih tips tambahan, sebenarnya mereka tidak akan peduli. Saya mulai dengan konten pertama saya juga awalnya ragu, dan saya punya kepikiran, aduh malu nanti kalau misalkan dilihat orang atau teman yang kita kenal atau keluarga gitu. Tapi ternyata setelah mereka tahu dan melihat video saya, mereka cuman
"Oh, kamu bikin konten?" That's it. Kayak gitu doang gitu. Oh, ternyata mereka nggak peduli dan mereka lebih fokus ke eh, pribadi masing-masing. Kecuali kalau konten yang kita suguhkan mereka suka, ya otomatis mereka akan komentar lebih gitu. Nah, sesimpel itu. Jadi tadi tipsnya yang pertama ya jangan mikir kontennya harus apa, tapi mikir konten yang kita suka. Kemudian pakai aja alat yang sederhana, kemudian fokus dan konsisten. Kemudian buat konten yang simpel aja dulu, lalu evaluasi gitu. Nah, lalu saya mau kasih tambahan, ini terutama untuk ibu bapak yang sudah di atas 30, 40 tahun. Kan memang rasa malunya lebih besar ya, kayak berpikir, masih pantas nggak ya usia segitu untuk bikin konten gitu. Nah, sebenarnya kan untuk usia segitu kenapa sih kita jangan malu untuk bikin konten? Ya pertama tadi kita punya pengalaman dan pengalaman itu adalah aset ya. Jadi usia 30 tahun lebih itu sudah punya banyak pelajaran hidup, atau misalkan ya pengalaman keluarga, pengalaman pekerjaan, pengalaman keuangan, atau mungkin kita bisa sharing sulitnya dalam menjalani hidup, atau sulitnya dalam mencari pekerjaan, atau sulitnya dalam menjalani hubungan keluarga, hubungan asmara, atau apapun itu. Kita punya lebih banyak pengalaman yang bisa di-share gitu. Ya, kemudian saya pikir tidak ada lagi halangan untuk kita yang di usia 30, 40 tahun lebih, karena ya konten itu ditonton oleh banyak usia. Jadi mungkin saja kita bakal ditonton ya untuk seusia kita. Ataupun kalau kita punya konten yang menarik, yang edukatif, yang punya ilmu dan wawasan, mungkin usia-usia di bawah kita juga bisa ambil pelajaran, bisa jadi inspirasi, dan itu tentu saja bisa jadi amal yang baik dan ya amal jariah yang terus menerus gitu untuk mereka, karena ilmu kita bisa terpakai oleh orang lain gitu. Jadi saya ulangi, video ini untuk usia 30-40 tahun ke atas yang malu atau ragu untuk bikin konten gitu. Tapi bikin konten itu perlu di era digital kayak sekarang. Siapa tahu dengan bikin konten bisnis Anda jadi makin berkembang, usaha Anda jadi makin berkembang, jasa Anda makin bisa berkembang, dan Anda punya penghasilan baru, misalnya dari endorsement atau dari kerjasama dan lainnya gitu. Jadi ayo buat Bapak Ibu yang nonton video ini dan pengen mencoba untuk bikin konten, saran saya ya cuman nyalain kamera, mulai tampil, mulai belajar ngomong di depan kamera, lalu posting. Sesimpel itu. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.